Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai sebuah penemuan luar biasa guys, sebuah penemuan terhebat dan terbaik dan termiracle abad ini guys ya, yaitu ditemukannya sebuah peraturan yang sangat ajaib, yaitu SE 12 tahun 2016 guys ya. SE ini belum pernah dibahas sebelum teman-teman ya, gue juga belum belum tahu, baru ketemu nih kemarin ya, dikirim oleh seorang teman ya. Di SE ini justru DJP mewajibkan melakukan perekaman, guys. Kan lucu ya? Lah, di DJP di SE ini justru DJP mewajibkan melakukan perekaman. Tetapi kok kemarin di KPP Taman Sari tidak boleh merekam? Kenapa bisa begitu ya? Mari kita baca, teman-teman ya, biar teman-teman nggak salah nih ya. Mari kita baca. Ini perintah undang-undang, teman-teman ya. Perintah undang-undang bukan aturan suka-suka dia, enggak. Ini aturan yang sudah dibikin oleh negara, teman-teman ya. Mari kita baca. SE DJP SE 12 tahun 2016 tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan DJP, teman-teman ya. Jadi yang kemarin tanggal 24 Oktober yang gue diusir dari KPP alias tidak boleh masuk ke dalam KPP itu itu dalam rangka ini, dalam rangka untuk pembahasan akhir hasil pertemuan, teman-teman ya. Mari kita lihat. Umum dalam rangka meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas ya teman-teman ya, kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif teman-teman ya, objektif bukan subjektif, bukan suka-sukanya dia, bukan sewenang-wenangnya dia, tetapi objektif ya teman-teman ya, sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan teman-teman ya, bukan yang asal-asal dibikin yang orang nggak hadir terus dianggap hadir dan sebagainya, enggak ya, nggak bisa, yang harus bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan teman-teman ya. Dipandang perlu untuk menerbitkan surat edaran DJP tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Clear teman-teman ya, umum clear ya. Maksud dan tujuan. Maksudnya SE ini untuk memberikan acuan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan UP2 dalam melaksanakan kegiatan pembahasan akhir pemeriksaan. Tujuan. SE ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan. Clear teman-teman ya, ini perintah undang-undang, bukan asal-asal suka-suka ngomongnya si oknum, enggak ya teman-teman ya, ini perintah undang-undang. Oke. Ruang lingkup SE ini meliputi penegasan pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, dasarnya teman-teman tinggal dilihat ya, ada PMK 117, 174 kali, 17 ya. Tentang tata cara pemeriksaan, ada PMK 184, kemudian diatur lagi PMK 18 ya di 2021 ya. SE ini tentang kebijakan pemeriksaan. Oke. Materi kita baca teman-teman ya. Satu, pemeriksa pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak hadir kepada wajib pajak. Yang mana hak hadir gua sudah dihilangkan oleh si oknum, teman-teman ya. Hak hadir gua dihilangkan oleh si oknum. Di sini dibilang nih, pemeriksa pajak wajib, teman-teman ya, wajib memberikan SPHP dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, teman-teman ya. Jadi tanggal 24 Oktober gua tidak boleh masuk, artinya hak gua sudah dihilangkan oleh si oknum itu, teman-teman ya. Nah, dua, akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan DJP karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dan aturan pelaksanaannya ya. Jadi gara-gara nggak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka DJP bisa membatalkan, bisa dengan jabatan atau dengan permohonan dari WP. Gue sudah memohonkan kemarin ya, gue sudah mengajukan permohonan untuk pembatalan SKP. Oke, kita tunggu hasilnya teman-teman ya. Tiga, penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP tidak berlaku atas pemeriksaan tujuan lain ya, karena pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksud untuk menerbitkan ketetapan pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dalam rangka penghapusan MPWP, pencabutan PKP, pemberian MPWP, pengukuhan PKP secara jabatan dan lain-lain. Nah, kemarin ada pemeriksaan lain ternyata di dalam surat sanggahan ya, ada pemeriksaan lain yang mungkin gara-gara ini. Mungkin ini yang menyebabkan terjadinya PKP jabatan. Tetapi kita protes. Kok bisa lu pemeriksaan nggak kasih tahu kita, tiba-tiba sewenang-wenang dong kalau gitu. Suka-suka lu dong kalau gitu, ya kan?
Nomor 4, pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai 57 PMK 17 dan tentang tata cara pemeriksaan ya dan diubah ke PMK 184. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam pasal 15 ayat 5 PMK 17 tentang tata cara pemeriksaan ya adalah batas waktu maksimal untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dari jangka waktu tersebut dengan tanpa mengurangi hak wajib pajak dalam pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Jadi kita punya hak teman-teman ya. Anda jangan bodoh-bodoh amat ya sebagai WP ya. Kita punya hak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau hak kita dihilangkan, maka batal demi hukum itu pemeriksaannya ya teman-teman ya. 6. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, menjamin teman-teman ya, dalam rangka menjamin. Oke, baca nih menjamin ya. Secara objektif, pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ada A, B, dan C. Pemeriksa pajak harus melakukan perekaman recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. B. Pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada WP bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi nggak perlu izin teman-teman ya. Yang namanya pemeriksa pajak tidak perlu minta izin kepada wajib pajak. Dia cukup memberitahukan dia akan melakukan perekaman elektronik. Oke, sedangkan kita nih, kita kalau mau merekam disuruh minta izin lah, disuruh tertulis lah, harus kasih izin lah. Kalau nggak dapat izin tidak boleh masuk ke KPP lah, tanpa ada dasar aturan apapun, teman-teman ya. Tanpa ada dasar hukum apapun yang dia pakai. Memang gila itu oknum ya. Dia kira negara ini punya bapaknya dia, tinggal diatur aja suka-suka dia ya, teman-teman. Oke, jadi pasal A di bagian A adalah wajib pemeriksa pajak wajib melakukan perekaman. Yang kedua, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada WP, tidak perlu izin, cukup memberitahukan saja. Yang C, hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pertanyaan gua, apakah pemeriksaan yang kemarin dia rekam nggak itu pembahasan akhirnya? Karena menurut DJP, menurut si oknum ini, terduga oknum ya, menurut terduga oknum, mereka tetap melakukan pembahasan akhir tanpa dihadiri oleh WP. Kita akan tunggu apakah ada rekamannya. Teman-teman. Kalau ada rekamannya, kita buka di pengadilan. Apa sih isi rekamannya? Apa sih yang mereka lakukan di situ? Oke, jadi teman-teman sudah clear ya. Yang namanya pemeriksaan pajak wajib direkam. Oke, buat apa? Buat supaya objektif, supaya untuk menjamin pemeriksaannya itu objektif. Oke, tetapi kan ada orang yang bilang, lah ini kan pemeriksaan hanya perekaman hanya untuk pembahasan akhir, tidak untuk yang lain-lain, tidak untuk yang pertemuan-pertemuan yang lain. Lah kita baca lagi teman-teman, tujuannya apa dulu? Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas temuan hasil akhir, untuk meningkatkan kualitas dan untuk supaya objektif. Apakah tujuan ini tidak perlu dilakukan di pembahasan yang lain? Jawabannya perlu, teman-teman ya. Jadi ini hanya penegasan dan apa namanya pemaksaan dari undang-undang wajib direkam. Sedangkan yang lain boleh direkam nggak? Jawabannya boleh. Pertemuan yang lain boleh nggak kita rekam? Ya boleh-boleh saja, teman-teman ya. Tidak ada larangan, teman-teman ya. Tidak ada larangan merekam di dalam undang-undang apapun teman-teman ya. Baik itu undang-undang pajak maupun undang-undang yang bukan pajak. Oke, clear teman-teman ya. Justru sebaliknya, negara mewajibkan direkam teman-teman ya. Jadi masih ada orang yang bingung boleh nggak boleh merekam, boleh nggak boleh merekam. Jawabannya wajib direkam teman-teman ya. Bukan boleh nggak boleh. Perintah undang-undang. Perintah undang-undang, perintah dari DJP, perintah dari negara wajib direkam teman-teman ya. Dan tidak perlu izin. Kalau DJP boleh merekam, tidak perlu izin, apakah kita boleh merekam? Jawabannya boleh dong. Masa diskriminasi lu boleh merekam, kita nggak boleh merekam, gimana sih? Nomor 7. Dalam hal wajib pajak memberikan tanggapan atas temuan akhir pemesanan akhir yang didukung dengan bukti-bukti yang akurat, kompeten, dan memadai pada saat pembahasan akhir, tanggapan dari WP tersebut harus menjadi bahan pertimbangan pemeriksa pajak untuk memutuskan hasil pemeriksaan yang terkait sesuai dengan pertimbangan profesional atau professional judgment dari pemeriksa pajak. Nah, ini bahasa yang terlalu ambigu, teman-teman ya. Apa itu professional judgment? Suka-suka dia dong, kesewenang-wenangan dia dong. Ya sudah, memang seperti itu, teman-teman ya. Jadi dia punya hak untuk melakukan professional judgment, mempertimbangkan secara profesional. Ya silakan, boleh. Nanti kita gugat pengadilan. Nomor 8.
Pelaksanaan SE ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan surat edaran. Nah, oke, selesai ya, teman-teman ya. Jadi sudah clear, teman-teman ya. Ini ada lagi nih dari DDTC ya. DDTC mengatakan bahwa closing conference wajib direkam. Ini tahun 2016 nih, 13 Juni. Luar biasa DDTC ya. Jadi teman-teman tinggal baca lah ya. Lu tinggal baca sendiri ya, teman-teman ya. Bahwa memang DJP tidak anti terhadap transparansi. Yang anti itu oknum. Oke, teman-teman ya. Yang anti terhadap transparansi itu oknum, bukan DJP. Yang anti terhadap perekaman itu oknum, bukan DJP, teman-teman ya. DJP justru sebaliknya. DJP ingin transparan. DJP ingin objektif. DJP ingin meningkatkan kualitas. DJP ingin semuanya terbuka yang benar, gitu ya. DJP mewajibkan perekaman dalam pemeriksaan. Clear, teman-teman ya. Tertulis di SE, teman-teman ya. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Tertulis, teman-teman ya. Tidak ada larangan dalam merekam. Yang ada justru sebaliknya. Wajib merekam, teman-teman ya. Wajib merekam, teman-teman. Ini Pak Ken nih. Zaman dulu ya Pak Ken ya. Gimana kabarnya Pak Ken sekarang? Oke. Jadi teman-teman tinggal baca ya. Lu tinggal baca aja, teman-teman ya. Apa isinya ya. Wih, panjang juga ini. Di ya. Nanti kita baca deh lain kali deh. Oke. Jadi sudah clear teman-teman ya. Jadi sudah clear teman-teman, jangan lagi jadi orang bodoh, jangan lagi jadi orang yang bego teman-teman ya. Jangan lagi lu dibilang nggak boleh terus lu ngikut aja. Lu dibilang boleh ngikut aja. Enggak, kita mesti tanya teman-teman ya, dasar hukumnya apa? Bapak suruh saya begini-begini, dasar hukumnya apa? Bapak melarang saya begini-gini, dasar hukumnya apa? Kalau tidak ada dasar hukum, itu namanya sewenang-wenang. Teman-teman ya, sewenang-wenang. Nah, mengenai perekaman, sudah clear di video ini teman-teman ya, sudah clear. DJP tidak pernah melarang merekam. Yang melarang merekam adalah oknum. Teman-teman ya. Coba kita lihat Instagramnya DJP. Ada nggak larangan merekam? Coba kita lihat peraturan pajak. Ada nggak larangan merekam? Tidak ada. Yang ada adalah oknum yang melarang merekam. Oknum yang tidak mau transparan. Ada oknum yang tidak mau yang namanya terbuka gitu ya. Mereka mau masalah diselesaikan di ruang tertutup. Oke, seperti Pak Prabowo tuh di dalam debat kemarin ya. Nggak mau langsung dibuka, maunya ketemu berdua di warung kopi. Gila lu ya, uang negara, uang rakyat mau dipakai buat buat ngopi berdua. Nggak bisa. Penggunaan anggaran negara harus terbuka untuk umum, harus terbuka apa adanya, teman-teman ya. Ada undang-undang yang apa namanya, yang mengharuskan itu dirahasiakan, oke, tetapi tidak semua harus dirahasiakan dong, ya kan? Nah, begitu juga dalam pemeriksaan pajak, teman-teman ya. DJP tidak pernah memaksakan untuk dilarang merekam. Terbalik, justru terbalik. DJP ingin terbuka, DJP ingin objektif, DJP ingin transparan, DJP ingin semua dilakukan dengan profesional, dengan baik. Oke, justru ditulis di dalam peraturan, DJP mewajibkan merekam, teman-teman ya. Sudah ada peraturannya, mau ngomong apa lagi? Ya, gue baru ketemu nih peraturan ini ya. Nanti kita ungkap di pengadilan, teman-teman ya. Jadi DJP mewajibkan perekaman, teman-teman ya. Jadi yang tidak boleh merekam adalah oknum. Oknum, teman-teman, oknum, teman-teman ya. Bukan DJP. DJP tidak pernah ada pelarangan merekam. Oke? Clear, teman-teman ya. Mari kita kita apresiasi kepada teman-teman gue yang sudah memberikan peraturan ini. Kita baru dengar juga. Soalnya gue baru tahu ada SE seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita akan tunggu pengadilannya nanti dan kita akan siarkan secara live supaya teman-teman supaya bisa tahu bagaimana sih proses persidangan di pengadilan pajak. Oke, sampai jumpa teman-teman.